salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha. Kekecewaanmu pada hari ini pasti akan Allah ganti di kemudian hari. Contoh Labib, adik saya itu Labib. Dulu Labib di MTS kepengen masuk kelas namanya kelas FDS, kelas unggulan di MTS Negeri Kebumen 1. Pengen sekali masuk situ. Tapi nggak lolos, belum rezekinya lolos. Yo nangis kejer-kejer dulu, nangis. Tapi apakah Gusti Allah akan membiarkan hambanya kecewa terus begitu? Enggak. Gusti Allah akan menggantikan kekecewaanmu itu dengan sesuatu yang lebih indah di kemudian hari. Ya terbukti adik saya itu waktu tes seleksi masuk ke Damaskus, dari seluruh peserta dia itu ranking 1 langsung dapat beasiswa full penuh sampai sekarang. Jadi jangan pernah suudzon dengan Gusti Allah. Jangan pernah suudzon berprasangka buruk. Kamu jangan sampai berprasangka buruk ke Gusti Allah. Ya Allah, kok aku gak paham-paham ya pelajaran ini, kok gak paham-paham ya bahasa Arab, kok gak paham-paham ya. Yaitu semuanya nanti akan menjadi kenangan indah asalkan kamu istiqomah, rajin. Pasti suatu saat rasa kecewamu, rasa lelahmu diganti dengan Allah yang lebih baik. Nah, yang jangan sampai kita lakukan itu menyerah, jangan sampai menyerah. Wanti-wanti nih buat bani sama banat, jangan sampai putus pendidikan, ya. Yang pempeng, yang rajin, jangan sampai putus pendidikan. Eman-eman masa muda tidak diisi dengan pendidikan. Karena investasi terbaik apa? Pendidikan. Investasi pendidikan. Cuma ilmu lah yang bisa mengangkat derajat kita. Cuma ilmu. Harta bisa dicuri nggak? Saya punya motor, punya emas, punya duit, bisa dicuri nggak? Bisa. Resep Krabby Patty bisa dicuri nggak? Bisa. Punya plankton bisa mencuri resep Krabby Patty. Tapi ilmu bisa dicuri nggak? Bisa dicuri nggak? Misal Reza sudah pandai baca kitab Fathul Mu'in atau pandai baca kitab Lubabul Hadis, kamu bisa nyuri nggak ilmunya Reza? Nggak bisa. Sehasad apapun dirimu kepada orang yang berilmu, orang berilmu tidak akan kehilangan ilmunya. Ya enggak? Misalnya Radit ranking 1 terus, paham semua pelajaran, dia punya ilmu, misal. Lah soke hasad, dengki, akan saya hancurkan karirnya Radit sehingga dia tidak punya keilmuan lagi. Terus kamu bisa nyuri nggak? Nggak bisa nyuri. Ilmu sengaja diciptakan Gusti Allah, tidak pergi kemana-mana, tidak bisa dicuri, tidak bisa hilang. Paham ya? Ayo jangan sampai putus pendidikan. Ayo semangat sekolah, semangat ngaji, mulia dunia akhirat. Apa itu kata-kata saya? Katanya Gusti Allah lah. Langsung yarfa'illah, yuk bareng-bareng, yarfa'illahul ladzina amanu wal ladzina utul ilma. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Qul hal yastawi, ana to padha, apakah sama alladzina ya'lamun, orang yang tahu, wal ladzina la ya'lamun, dan orang yang enggak tahu, orang yang berilmu dan orang yang enggak sama enggak? Enggak sama, enggak sama. Kamu sudah belajar tadi di Lubabul Hadis. Wong tidurnya orang yang berilmu, an-naumul alim, lebih bagus daripada 1000 ahli ibadah. Yang bilang saya bukan. Siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayo semangat ngaji. Ibadahmu sekarang itu bukan ibadah wirid macam-macam. Wirid secukupnya saja.
lebih afdolnya untuk kamu semua itu sekarang apa? Mutola'ah, terutama yang keagamaan. Ini karena rata-rata ini minat keagamaan bukan IPA. Kalau yang keagamaan ya mutola'ah, nahwu, shoroh, itu semuanya di ibadah, itu ibadah besar. Ya, ayo janji sama saya minimal S1. Minimal banget itu udah minimal. Ya, Syauqi, Radit, Kamil, Rizky, Reza minimal harus lulus sarjana S1, udah itu paling minimal. Karena juga setuju nggak minimal sarjana. Syukur pisan sana, mumpung masih muda keluar Indonesia. Pengen nggak keluar Indonesia? Bisa cari ilmu. Kanjeng Nabi bilang utlubul ilma walau ya, walaupun hadis maudhu, hadis yang dipermasalahkan, tapi kan bisa kita ambil hikmahnya. Ke Cina, ke negeri Cina sana. Paham ya? Nah, tadi rahimallahul mutakhallilina min ummati fil wudu wa ta'am. Semoga Allah memberikan rahmat orang-orang yang menyela-nyela di dalam wudu dan ta'am. Maksudnya gimana menyela-nyela di dalam wudu? Lehernya diselak-selani, jarinya diselak-selani, rambutnya diselak-selani. Ya, paham? Itu. Kalau ta'am apa? Ya sisa-sisa makanan diselak-selani, diambil di sela-sela gigi. Itu artinya. Wa qala sallallahu, ini belum ya? Yuk kita absahan sekarang. Wa qala lan dawu sapa Kanjeng sallallahu alaihi wasallam la tatakhallalu ojo nyelak-nyelani sira kabeh bil asi kelawan kayu as. Kayu as itu kayu yang wangi. Warraihanilan, ya pohon raihan ya, wangian itu. Warraihanilan tumbuhan wangi. Warraihanilan tumbuhan wangi. Wal qasabi. Ini minuman favorit saya ini. Di Mesir ada namanya qasab. Qasab itu apa? Apa yo qasab? Yang manis. Bukan. Sedikit lagi. Ayo Pak. Yang diperes nanti keluar. Tebu, es tebu. Itu minuman rakyat Mesir, es tebu. Jadi orang Mesir itu menganggap orang Indonesia itu aneh. Kenapa? Karena kenapa teh itu dibikin es? Teh menurut mereka bisa dinikmati ketika dalam keadaan panas, bukan dibuat es. Nah itu mereka merasa aneh sama orang Indonesia. Tapi kita nikmat saja ya minum es teh ya. Apalagi teh jus. Aduh. Qasab itu artinya tebu. Banyak di sana tebu. Fa innahu maqasa temeneh at-takhallul bil asi warraihani wal qasabi iku yurithu menyebabkan at-takhallul bil asi ya ila akhirih, menyebabkan apa? Di situ apa? Al-iklah ing gatel. Al-iklah ing gatel. Janganlah kamu istilahnya kalau makan bakso kan disediakan lidi-lidi buat tusuk gigi ya, apa istilahnya, apa pekerjaan menusuk gigi, apa istilahnya? Silihkan ya. Ya. Kan di warung makan biasanya ada lidi-lidi itu kan, buat tusuk gigi itu. Lah Kanjeng Nabi pesen jangan buat tusuk gigi dari pertama as, itu kayuan wangi, raihan, tumbuhan wangi, qasab tebu, karena nanti bisa menyebabkan gatel, gusinya gatel, kemudian hatta yatasaqat al asnan, sampai giginya berjatuhan. Kanjeng Nabi dapat kayak gini dari mana? Nggak mungkin kalau Kanjeng Nabi bukan Nabi. Kok bisa nak Kanjeng Nabi bisa ilmu kedokteran seperti ini? Dan terbukti nyata, kamu kalau tusuk gigi pakai qasab, pakai tebu, ya sakit gigimu nanti, wong manis. Ya enggak? Iya. Kamu selilitan
kemudian ngambil selilitnya dari sama permen, sama gulali, ya sakit nanti gigimu. Itu menyebabkan gatal, menyebabkan sakit nanti. Paham ya? Faqala lan dawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam salatun utawi salat bisiwakin kelawan siwak iku khairun luwih bagus min sab'ina saking 70 apane salatan salate bi ghairi siwakin tanpa siwak. Mana ini yang lain tidur ya? Yang lain mana Mil? Baca besoknya baru dipecah. Masya Allah. Terus satunya siapa? Masih Rifki mana Rifki? Ibnu? hanya itu. Tidur. Bi-ghairi siwakin tanpa siwak. Salat dengan siwak lebih bagus. Satu salat dengan siwak lebih bagus dari 70 salat tanpa siwak. Waqala sallallahu alaihi wasallam mazala ora leren-leren. Ora leren-leren itu selalu sapa Jibril, malaikat Jibril iku yusi mewasiatkan sapa Jibril ni ingsun bisiwaki kelawan siwak hatta khasyitu sehingga khawatir sapa ingsun apa di situ? Di situ apa an? An yadrodanna. Di sini kok enggak ada, sebentar. Hatta yadrodanna, sehingga apa rontok apa asnani pira-pira gigi ingsun. Apa asnani pira-pira gigi ingsun. Jibril itu selalu mewasiatkan saya, berpesan kepada saya supaya siwakan. Lah, sehingga saya khawatir jangan-jangan gigi saya itu mau rontok sehingga diwasiati untuk siwak terus. Itu saking pentingnya siwak. Qala sallallahu alaihi wasallam umirtu den perintah sapa ingsun bisiwaki kelawan siwak hatta khiftu sehingga wedi sapa ingsun ala asnani ing atase pira-pira gigi ingsun. Saya diperintahkan untuk bersiwak sampai saya khawatir jangan-jangan ada apa-apa dengan gigi saya. Al-babus saminu. Sekarang jatahnya Aliana. Al-babus saminu, al-babu utawi bab as-saminu kang nomor 8 iku fi fadilatil adani ing dalam keutamaan adzan. Qala dawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man sapane wong adzana kang adzan sapa man lis sholati krana maring salat sab'a sinina ing dalam 7 pira-pira taun muhtasiban hale wong kang mengharapkan ganjaran kataba mongko mencatat sapa Allahu Gusti Allah lahu maring man baro'atan ing bebas dibebaskan baro'atan ing dibebaskan minan nari saking neraka. Aliana selama 7 tahun pahala dari Allah, maka Allah akan kebebasan. Baro'ah itu kebebasan. Jazilah sekarang. Wa qala lan dawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man sapane wong adzana kang adzan sapa man adzan sintai asyrata ing dalem rolas apane sanatan taune wajibat mongko wajib lahu kaduwe man apa al jannatu swarga. Ayo Aliana Jazilah. Barang siapa? Ya, selama 12 tahun maka dia wajib masuk Intan. Wa qala lan dawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man sapane wong adzana kang adzan sapa man khamsa shalawatin ing 5 pira-pira salat imanan krana iman wa ihtisaban lan krana mengharapkan pahala ganjaran ghufira mongko diampuni lahu kadwe man apa ma dosa perkara dosa apa ma perkara maksudnya dosa taqaddama kang dingin apa ma min dzanbihi saking dosane siman dosane man. Intan 5 sholat, sebanyak 5 sholat. Berarti 5 sholat waktu dia adzan terus karena terus kan pahal ganjaran terus, maka dia akan diampuni dosa-dosa yang telah Pau syauqi salah satu utawi telu iku ya'simu
Nanti kalian belajar musawirat. Musawirat itu keadaan di mana mubtada boleh nakirah. Mubtada asalnya boleh harus ma'rifat. Mubtada harus zaidun qaimun, anta qaimun, harus ma'rifat. Tapi dalam keadaan tertentu mubtada boleh nakirah. Nah, keadaan ini namanya musawirat. Di antaranya apa? Bilangan yang menjadi mubtada tidak harus ma'rifat. Ini salah satu bilangan. Salah satu utawi telung wong, 3 orang ya. Ya'iku ya'simu menjaga, asama ya'simu menjaga. Hum ing salasah sapa Allah Gusti Allah taala halimah luhur Allah min adabil qabri saking adab kubur. Rupanya salasah asy-syahidu nomor 1. Orang yang syahid, yaitu orang yang meninggal dalam keadaan perang. Wal muadzinu lan wong kang azan. Ayo mufradat baru. Adzana yu'adzinu adzan. Adzina ya'dzanu memberikan izin. Ista'dzana yasta'dzinu meminta izin. Beda sigat, beda makna. Wal mutawaffalan wong kang sedo yaumal jumu'ati ing dalem dina Jumat wa lailatal jumu'ati lan ing dalem wengi Jumat. Ayo Syaki. Jika orang yang dicipta Allah dari adab kubur itu Bagus. Ada 3. Salah kok 2. Yang pertama orang yang syahid, yang kedua orang yang azan, yang ketiga orang yang wafat di hari Jumat atau di malam Jumat. Ya betul. Dah. Tadid. Wa qala sallallahu alaihi wasallam law ya'lamu lamun ngawruhi sapa annasu menungso ma ing perkara fin nidai ing dalam nida panggilan. Maksudnya apa? Azan. Maksudnya azan di sini panggilan Allah, panggilan salat. Wa fin nidai ing dalam azan wasaffil awwalilan saf pertama. Tsumma lam yajidu nuli orang menemukan sapa annas illa an yastahimu angin yento mengocok mengundi atau mengundi enggak undian illa an yastahimu angin yento mengundi undian sapa annas alaihi ing atase an-nida wasafil awal. Lastahamu mongko padha mengundi sapa annas. Ayo, Radit. Walaupun kalau seandainya manusia mengetahui panggilan bukan begitu. Manya apa manya jangan ditinggalkan. Seandainya manusia mengetahui perkara yakni fadilah di dalam azan dan di dalam shaf pertama, kemudian mereka tidak menemukan kecuali mengundi. Berarti mereka saling berebutan, betul. Kemudian mereka saling berebutan untuk azan dan menempati shaf pertama. Dan untuk memecahkan itu semuanya, memberikan solusi itu semuanya, tidak ada cara lain selain mengundi. Lastahamu, maka mereka pasti mengundi. Nah, cuma manusia itu kan barang fadilah tersebut kan sifatnya ghaib, tidak bisa dipandang dengan kasat mata. Makanya males-malesan kalau di shaf pertama, ya enggak? Ya karena barang ghaib, enggak tahu fadilah, tidak dipandang dengan kasat mata. Dan seandainya nih Gusti Allah suatu saat nanti misal memberikan fadilah adzan dan fadilah shaf pertama itu ditampakkan oleh Gusti Allah, diperlihatkan dengan mata kepala manusia, pasti mereka akan berebut. Karena berebut pasti mereka akan mengundi Quran apa? Undian. Istahama yastahimu itu mengundi. Dah. Walau ya'lamuna lan andai kata itu lamun mengetahui sapa annas ma ing barang. Terus di situ apa? Fitahjir. Ada di sini fitahjir. Fitahjiri ing dalam gasik. Tahu gasik gak?
Lastabaku mongko padha musabakoh apa musabakoh? Lastabaku mongko yakti berlomba-lomba sapa annas. Tak ulangi. Walau ya'lamuna lan lamun mengetahui sapa annas ma ing barang fitah jiri ing dalam gasik untuk menuju sof pertama dan nida. Lastabaku mongko padha yakti berlomba-lomba sapa annas ilaihi maring at-tahjir. Reza, sekarang Reza. Ilaihi maring at-tahjir. Terus Reza ayo. Dan walaupun mereka tahu, Jangan walaupun andai kata mereka mengetahui bahwa keutamaan yang ada di berangkat pertama dan ya nida, Ya. maka mereka akan gasik ya dan berlomba-lomba. Kamil. Walau ya'lamuna lan lamun padha mengetahui sapa annas maing keutamaan atau maing perkara fil mati ing dalam itmah itu nama lain dari Aisyah. Fil mati ing dalam Aisyah, salat Aisyah. As-subhilan salat subuh la atau huma mongko yakti padha nekani sapa annas ing itmah lan subah. Di bab dzaraf itu ada atamah di jurmiyah, masih ingat enggak? Di jurmiyah ada wa atamatan, itu artinya Aisyah. Walau habau apa habu di situ? Habwan. Walau habwan ya makanya ya. Walau habwan senejan. Habwan itu ini merangkak ya. Habwan itu merangkak. Merangkak itu berjalan menggunakan dengkul dan tangan. Seperti bayi itu merangkak. Walau habwan senejan merangkak. Ayo Kamil. Habayahbu habwan, ingat. Habayahbu habwan. Ayo Kamil. Saya kata manusia mengetahui perkara di tengah sholat isya subuh, Maka mereka pasti akan mereka pasti akan merangkak. Walaupun merangkak. Begini, Kanjeng Nabi bilang sholat isya dan sholat subuh itu sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik. Kenapa? Banin bertanya, Kanjeng Nabi bilang sholat subuh dan sholat isya itu sholat paling berat bagi orang-orang munafik. Kenapa? Karena sholat isya waktunya panjang, berat nanti di leha-leha. Kalau sholat subuh lagi enak-enaknya tidur. Nah, Kanjeng Nabi menempatkan dua sholat ini sholat yang istimewa ini, isya sama subuh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan dawu sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sapane wong sami'a kang krungu sapa man an-nidaa ing adzan, faqabbala mongko mencium sapa man ibhamaihi ing jempol lorone siman, fa wada'a mongko menaruh sapa man ala ainaihi ing atase mripat lorone man, wa qala lan ngucap sapa man marhaban, selamat datang bi dzikrillah kelawan zikir Gusti Allah, qurrata a'yunina bika ya Rasulullah, qurrata a'yunina penenang pira-pira mata kita bika kelawan sira ya Rasulullah, he utusane Gusti Allah. Fa ana mongko utawi ingsun iku syafi'uhu wong kang nyafaati man yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat. Aliana Rizki, ayo yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat. Barang siapa? Maka mereka kemudian dia nih, salah satu kesunahan adzan itu mencium, kemudian meletakkan di kedua mata. Yang istiqomah mengamalkan ini tuh Pak Nur tuh. Kamu kalau lihat Pak Nur asyhadu anna Muhammadar Rasulullah pasti mencium. Ya itu istiqomah Pak Nur itu ngamalin ini. Itu sunnahnya begitu. Sunnahnya itu ketika mendengar asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Paham? Nah, barang siapa mendengarkan adzan, kemudian dia mencium kedua ibhamnya, jempolnya diletakkan di mata, kemudian dia mengatakan apa? Marhaban bi dzikrillahi qurrata a'yunina bika ya Rasulullah. Nanti Kanjeng Nabi akan mensyafaatinya di hari kiamat. Reza wa qaiduhu lan wong kang apa? Menggiring
wa qaiduhu lan wong kang menggiring man ilal jannati maring swarga. Ayo Reza. Dan Nabi Muhammad akan menjadi apa? Orang yang menggiring ke ke surga. Faqala lan dawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam aliana. Idza kana ing dalam ari kalane ono apa waktul azani waktu azan. Ini kana yang tidak butuh khabar namanya kana. Kana yang tidak butuh khabar namanya kana tam. Kana itu tidak selantiasa berbentuk harus punya khobar, enggak harus. Dibagi jadi dua, ada tam, ada nakis, betul. Kalau tam yang tidak butuh khobar, kalau nakis butuh. Ya, yang di sini yang tidak butuh khobar. Idza kana ing dalam ari kalene ana apa waktul adzani waktu adzan futihat mongko dibuka apa abwabus samai pira-pira pintu langit wastujibalan dikabulkan apa addu'a doa. Wa idza kana lan ari kalane ana apa waktul iqamati wektu qomat lam turadda mongko ora ditolak apa dakwatuhu doane si wong. Apa dakwatuhu doane si wong. Ayo Ariana. Dan doa akan dikabul. Terus Reza lagi. Jazil dulu Jazil. Faqala lan dawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man sapane wong qala kang dawuh kang ngucap sapa man indal adani nalikan ing dalem nalikane adzan ngucap marhaban bil qailina adlan marhaban bis shalawat wa ahlan. Marhaban selamat datang bil qailina kelawan pira-pira wong kang ngucap adlan ing keadilan. Marhaban selamat datang bis sholawati kelawan pira-pira salat wa ahlan dan selamat datang. Ayo terus. Kataba, siapa yang mengatakan itu? Marhaban bil qailin ila akhirih. Kataba mongko mencatat sapa Allahu Gusti Allah Ta'ala halimahu luhur sapa Allah lahu maring man alfa hasanatin ing 1000 kebaikan wa mahalan menghapus sapa Allah anhu saking man alfa sayyiatin ing 1000 keburukan wa rafa'alan mengangkat sapa Allah lahu maring man alfa darajatin ing 1000 derajat. Ayo jajila. Barang siapa yang mengatakan ketika mendengarkan adzan apa? Marhaban bil qailina adlan marhaban bis salawati wa ahlan, maka Allah akan itu semuanya tadi mencatat 1000 kebaikan, menghapus 1000 keburukan. Ayo hafalkan marhaban bil qailina adlan marhaban bis salawati wa ahlan. Siapa yang udah hafal? Yuk. Banin bareng-bareng, banin dulu. Banin. Marhaban bil. Kamu, ayo. Banat semuanya. Banat semuanya. Marhaban bis sholawati wa ahlan. Sekarang jujur, kamu kalau dengar adzan artinya tenang apa? Ya adzan. Tergantung keadaan. Jujur aja nggak apa-apa. Dengar keadaan. Banat. Dengar adzan. Ya adzan apa? Alhamdulillah. Aduh tenangnya waktu sholat sudah datang. Ayo, jawab yang mana kamu? Ya salam. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man sapane wong sami kang krungu sapa man al adzana ing adzan. Walam yakul lan orang ngucap sapa man mislama ing sepadane perkara qala kang ngucap sapa al muadzinu wong kang adzan fa innahu mongko sak temene man iku yumna'u dicegah sapa man minas sujudi saking sujud yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat idza sajada ing dalem ari kalane sujud sapa al muadzzinuna pira-pira wong kang adzan. Siapa yang mendengarkan adzan dan dia tidak mengikuti apa yang dikatakan oleh orang yang adzan, Allahu Akbar, kamu malah sibuk HP-an, enggak mengikuti orang perkataan adzannya tersebut, enggak mengikuti adzan tersebut. Nah, kamu besok di hari kiamat
tidak boleh sujud kepada Allah, dihalangi untuk mendapatkan kemuliaan sujud di hadapan Allah besok di hari kiamat. Sementara orang-orang yang lain, orang-orang yang adzan pada sujud, kamu dihalangi, nggak bisa sujud. Sujud itu mulia nggak? Semakin kita merendahkan diri kepada Allah, semakin mulia posisi. Tapi kamu nggak bisa sujud besok di yaumul qiyamah. Gara-gara apa? Tidak mau mendengarkan adzan dan mengikuti ucapan azan, malah dolanan malah dolanan apa? E-football. Kalau yang banat malah nonton Barbie. Nonton Barbie terus. Paham ya? Wa qala lan dawu subhan Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu utawi telu. Kenapa telu? Ya, betul. Iku fi dhillil arsy ing dalem naungan arash singgasana. Yaumala dhilla ing dalem dinane ora ono iyup-iyupan atau naungan iku maujud illa dhilluhu angin ayup-ayupane Gusti Allah. Ayo terjemahkan gimana? Bareng-bareng. 3 orang yang akan berada di naungan arash di hari tidak ada naungan. Berarti hari apa itu namanya? Hari kiamat. Ya, hari kiamat padang mahsyar kan panas sekali. Orang-orang yang dapat anugerah mendapatkan iup-iupan naungan itu 3 orang ini katanya. Katakan Nabi. Rupane imamun adilun kang wa muadzirun lan hafidun kang jog orang yang selalu menjaga adzan, istiqomah adzan. Wa qari'ul Qur'ani lan wong kang maca Qur'an. Yaqra'u hale maca Qur'an sapa qari fi kulli lailatin ing dalem mi'atai ayatin ing 200 ayat. Makanya jangan ayo besok Al-Fat rebutan adzan. Aku sing adzan lah, aku bela sing adzan, aku bela. Rebutan adzan. Kecung ya, rebutan adzan. Terus apa habis itu? Al-babu apa belum? Al-babu tasya wallahu a'lam bishawab.